Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah pengajian malam Rabu yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bisa berkumpul di majelis yang sangat mulia, dan semoga termasuk yang paling mulia, karena khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Begitu pula majelis yang Nabi pastikan akan mendapatkan sakinah, akan mendapatkan rahmah, dibersamai malaikat, dan nama kita disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bertadarus Al-Quranul Karim. Salat dan salam untuk Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita dan yang nanti akan memimpin kita insyaallah menuju Jannatun Naim. Begitu pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut beliau yang setia sampai hari kiamat. Nabda, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam ini kita akan mencoba mentadabburi satu surat yang tidak terlalu panjang, hanya terdiri 3 ayat, yaitu surat An-Nasr. Surat An-Nasr, pertolongan, yang mana surat ini adalah surat Madaniyah, bahkan termasuk akhir dari surat yang turun. Kalau akhir ayat yang turun surat Al-Maidah itu Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, itu ayat terakhir yang turun. Kalau surat terakhir yang turun secara lengkap yaitu surat An-Nasr. Kemudian surat ini juga disebut surat Al-Tawdi', Al-Fatah, itu nama-namanya surat An-Nasr. Surat ini isinya tentang janji Allah kepada Nabi akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan, dan apa yang seharusnya dilakukan seorang hamba apabila mendapatkan kemenangan. Terkait surat An-Nasr ini, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir atau juga ringkasannya kitab Al-Misbah Al-Munir, Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir, itu ada riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang kita kenal sebagai khalifah kedua, beliau itu punya majelis syuro. Kalau sekarang mungkin ya semacam MPR, cuma tentu beda ya. Kalau majelis syuro zaman Khalifah Umar itu isinya ahli ilmi, ahlul khibrah, orang-orang yang betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang pilihan dari kalangan kaum muslimin. Kalau MPR kan sekarang ini yang penting pengikutnya banyak gitu ya. Entah soleh entah nggak soleh bisa jadi, tapi kalau majelis syuro tentu harus soleh. Nah, di antara ahlus syuro, Khalifah Umar mengangkat seorang anak remaja, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang masih belia, yang seusia dengan putra-putra para syuro yang lainnya, para ahlul badar mereka itu ya, rata-rata. Maka agak gimana gitu para orang tua itu, ini cah cilik kok melu-melu jadi ahlus syuro gitu. Kalau memang boleh anak kecil, kenapa nggak anak kami aja diikutkan sekalian gitu. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menunjukkan bahwa Ibnu Abbas ini bukan pemuda sembarangan. Memang beliau termasuk salah satu pemuda yang kemudian menjadi ulama ya.
ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu wafat, yang beliau dikenal sebagai habru hadil ummah gitu ya, sebagai ulamanya umat. Siapa nanti yang melanjutkan kalau Abdullah bin Mas'ud nggak ada? Ada Abdullah bin Abbas yang juga seorang ahli tafsir Al-Quranul Karim. Nah saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menguji para sahabat Al-Syura dengan menanya, tahukah kalian tentang apa ini surat Idza jaa nasrul fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaj dan seterusnya. Maka orang-orang tua itu mengatakan, ya itu tanda kalau kita menang harus istighfar. Secara makna memang begitu. Tapi ternyata ada hal lain dari makna ayat ini. Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah begitu maksudnya Ibnu Abbas? Tidak. Yang saya tahu surat ini tanda dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab berkata, radhiyallahu anhu, tidaklah aku tahu kecuali seperti yang kamu ketahui. Inilah tanda kedalaman ilmu Abdullah bin Abbas yang meskipun masih muda tapi ilmunya sudah luas sehingga layak menjadi anggota Syura Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini sebagai bukti bahwa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Baik, itu tentang surat An-Nasr. Sekarang coba kita baca biar dapat pahala. Kita baca bareng-bareng ya, maksudnya dapat pahala baca ya. Nek pahala belajar sudah, ini kita baca bareng-bareng. Saya pandu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Ya, yang kadang sering masih orang-orang kurang perhatian itu ketika baca waro'ai, kadang-kadang bacanya waro'ai tanas, yang benar waro'ai tanas gitu. Kemudian yade, bukan yade. Biasanya pakai yade khulu de, ada de-nya itu. Biasanya itu harus diperhatikan kalau ingin lebih benar lagi. Kemudian juga yang belakang itu bacanya jangan kepanjangan. Afwaja, salah, karena itu hanya 2 harokat. Afwaja, tawwaba. Sudah. Baik, kita artikan idza jaa, apabila jaa, apa jaa? Telah datang nasrullah, pertolongan Allah. Nasrun itu pertolongan, nasrullahi pertolongan Allah, wal fath dan kemenangan. Waro'aita ro'ayaro, dan engkau telah melihat annasa, engkau melihat manusia, yadkhuluna, mereka masuk fi dinillahi, ke dalam agama Allah, afwaja, yaitu berbondong-bondong, banyak yang masuk Islam.
Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan muji Rabbmu Allah, wastaghfirah, dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu, sesungguhnya Allah itu kana tawwaba, adalah maha penerima taubat. Baik jamaah sekalian, itu makna terjemahannya. Mari kita mencoba merenungkan ya. Jadi tadi tafsirnya simpelnya, idza jaa nasrullahi wal fath, itu yaitu ketika Allah telah menolong agamamu wahai Rasulullah, memuliakannya dan terjadi kemenangan, yaitu Fathu Makkah. Karena pada waktu itu Nabi berdakwah selama 13 tahun dan belum membuahkan hasil, maksudnya belum berhasil memenangkan gitu ya. Beliau bersabar, kemudian akhirnya beliau hijrah ke Madinah karena orang-orang Madinah menerima dakwah Nabi setelah melalui perang-perang dengan orang Quraisy. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Ahzab. Akhirnya kemudian Rasulullah mengadakan perjanjian Hudaybiyah. Setelah itu beliau berhasil membawa pasukan yang besar ke Makkah untuk menaklukkan Mekah, dan alhamdulillah Nabi berhasil menaklukkan Mekah, bahkan tidak dengan banyak menumpahkan darah. Karena beliau pasukan yang besar, orang-orang Mekah juga akhirnya hatinya ciut gitu ya. Akhirnya Nabi pun sambil masuk Mekah memberikan jaminan keamanan, siapa yang masuk Mekah aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Akhirnya banyak yang menyerah dan kemudian mengikuti agama Nabi, sehingga Mekah menjadi pusat kekuasaan Islam. Hari ini pusat keislaman. Jadi itulah kemenangan pertolongan Allah yang dari sangat sangat lemah ya, lemah, disiksa, diintimidasi, disalah-salahkan, disebut sebagai penyair gila, sebagai pemecah belah umat di Mekah kan begitu. Kemudian setelah beliau tamkin mendapatkan kekuasaan di Madinah, mempertahankan dengan jihad fisabilillah, kemudian beliau menaklukkan Makkah. Itulah kemenangan, pertolongan Allah dan kemenangan. Setelah itu wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kau melihat manusia masuk dalam agama Allah wafdan ba'da wafdin. Setelah menang atas Mekah, para suku-suku sekitar situ kemudian mulai mengutus utusan pada masuk Islam. Jadi ini memang semacam sebuah kebiasaan atau kenyataan, orang itu akan diikuti kalau punya kekuatan ya. Ada yang mengatakan kalau kau mau diikuti, kau harus punya paling enggak 2, kekuatan atau uang, gitu ya. Ini kebanyakan begitu ya, kebanyakan. Nah, maka maksud saya bahwa Islam ini sebuah kebenaran yang butuh kekuatan dan butuh uang. Karena Nabi juga begitu. Nabi ketika setelah memiliki kekuatan dan kemenangan tamkin sebagai pemimpin Madinah, kemudian banyak yang masuk Islam, nggak ada yang menghalangi dakwah beliau. Butuh uang, beliau juga sering memberikan uang kepada para kepala suku yang kafir-kafir itu kemudian masuk Islam karena itu. Jadi untuk mu'alafah qulubum, untuk mentaklif qulub hati itu seperti itu ya. Oleh karena itu inilah kenyataan bahwa agama Allah berkembang dengan pesat pada waktu itu setelah Nabi meraih tamkin, kemenangan di Mekah atas kaum Quraisy itu. Begitu. Baik, nanti kita ambil tadaburnya ya. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Ketahuilah itu ada tanda dekat kepentinganmu Muhammad diutus. Jadi kalau Islam sudah menang, berarti tanda Nabi sudah mendekati selesai tugasnya, yaitu menjelang ajal kematian beliau. Maka dengan nikmat itu, kemenangan Islam, dekatnya ajal, fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah dalam memuji Rabbmu, bersyukur atas nikmat pertolongan dan kemenangan, dan minta kepada Allah maghfirah karena Allah sangat menerima taubat, ibadah dan mengampuni mereka. Nah, begitu maksud dari
ayat surat An-Nasr secara global begitu, maka jamaah sekalian, setelah itu Nabi pun sering mengucapkan tasbih, tahmid, istighfar, memperbanyak lagi menjelang kematian beliau, meskipun sebenarnya beliau ini dijamin oleh Allah telah terampuni dosa yang lalu dan yang kemudian. Maka ini nanti juga muwajjih lain, ayat-ayat ini harusnya kita yang juga hari ini sangat menghajatkan seperti istighfar itu. Baik, sekarang kita masuk pada tadabbur dan tazkiyah. Tadabbur dan tazkiyah. Ayat pertama, ya. Idza jaa nasrullah wal fath. Apa tadabburnya? Apa kesimpulannya? Bahwa pertolongan itu tidak akan datang kecuali dari sisi Allah Ta'ala di waktu yang telah Dia kehendaki, dengan takdirnya dan dengan pertolongan Allah semata. Dari sini kita harus sadar bahwa bergulirnya kekuasaan, bergulirnya kemenangan kalian itu semua ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tentunya semua itu ada sebab-sebabnya. Mengapa orang Islam menang, mengapa orang Islam kalah, itu mesti ada asbab-asbabnya. Itu yang wilayah kita untuk mengusahakan kemenangan dan mengusahakan jangan sampai kalah. Misalnya dulu kita pernah berkuasa di Cordoba, di Spanyol, sampai ada tokoh-tokoh ulamanya seperti misalnya Imam Al-Qurtubi. Beliau punya tafsir besar namanya Jami' li Ahkamil Quran. Itu terkenal banget ya, tafsir Qurtubi itu. Qurtubin Cordoba. Nah, ternyata setelah beberapa abad menguasai Spanyol, tiba-tiba umat Islam terkalahkan. Apa sebabnya? Oh, ternyata diantaranya apa? Umat Islam mulai cinta dunia. Nah, itu contoh sebabnya di situ. Maka kita juga gimana setelah tahu bahwa pertolongan kemenangan dari Allah Ta'ala, ya kita berusaha untuk mengupayakan sebab-sebab yang menjadikan Allah menolong kita, untuk mengupayakan sebab-sebab yang menjadikan Allah menolong kita, dan sebab-sebab yang menjadikan Allah tidak mengalahkan kita atau tidak membiarkan kita kalah. Apa itu di antara sebab-sebab pertolongan Allah? Yang pertama tentu kita harus memperbaiki iman kita. Semua orang Islam semua memperbaiki tauhid imannya. Selama orang Islam ini tauhidnya bobrok, ya sulit meraih kemenangan. Karena tauhid yang benar, iman yang benar, kemudian dia akhirnya hidupnya itu diserah untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang imannya benar, dia mengutamakan akhirat dibanding dunia. Nah, ketika punya karakter seperti itu menjadi asbab Allah menolongnya. Tapi kalau umat Islam itu kehilangan imannya yang baik, sehingga akhirnya dia menjadi pecinta dunia, dia lebih mementingkan dunia dibanding agamanya, maka sulit untuk meraih kemenangan. Maka Nabi ingatkan kepada kita, nanti akan ada masa yang kalian akan dikeroyok oleh bangsa-bangsa lain, seperti makanan dikeroyok di atas nampan. Amin kilatinah ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit Rasulullah? Bukan, bala antum katsir, jumlahmu banyak. Walakinnakum gusaun kan gusais sail, tapi kualitas kalian itu loh seperti debu apa namanya? Buih di lautan. Seperti buih di lautan. Kenapa? Karena diantaranya itu karena alqa fi qulubihimul wahan. Allah berikan rasa wahan. Ya, tentunya kita yang punya wahan. Apa tuh wahan Rasulullah? Hubbud dunya wa qariyatul maut. Kalau umat Islam sudah hubbud dunya, berikutnya apa? Mudah dipecah belah. Maka dulu kita pernah ngerasain lama dijajah Belanda karena ada londo-londo ireng yang ikut sama londo putih. Kenapa londo ireng ikut londo putih? Dia cinta dunia, nggak cinta bangsanya, nggak cinta tanah airnya, nggak cinta agamanya. Akhirnya pecah. Itu contohnya.
Jadi kalau kita ingin meraih tamkin, kuatkan iman kita. Gerakannya harus gerakan pembenahan iman, pembenahan tauhid. Harus, karena janji Allah, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihat. Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan beramal soleh. La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan betul-betul menjadikan kalian penguasa-penguasa di atas muka bumi. Caranya iman dan amal soleh. Ya, jadi untuk meraih pertolongan Allah sebenarnya paling pertama adalah tauhidnya, imannya dibenahi. Maka mestinya di berbagai majelis kajian umat kita jangan meninggalkan tazkirah, kajian tentang keimanan, karena itu adalah intinya. Dengan apa? Ya boleh materi akidah, boleh materi tafsir juga bisa. Kalau tafsir ini bisa kemana-mana, itu tergantung pas ayat. Tapi ayat-ayat surat belakang ini saya ngabainkan masalah-masalah akidah iman. Dikuatkan sejak kecil, anak-anak dikuatkan imannya. Yang tidak sekedar menghafal kitab, baca kitab. Iman itu tidak menghafal kitab. Rukun iman ada 6. Satu itu mengetahui iman di benak kita. Tapi bagaimana Nabi itu mendoktrin para sahabat sejak kecil dengan keimanan. Ya gulam wa'allimuka kalimatin ihfadil yahfadka. Wahai anak kecil, saya ajarkan kamu kalimat, jaga Allah, Allah akan menjagamu. Doktrin keyakinan, sehingga merasuk menjadi sebuah keimanan. Langsung ketika ada orang-orang waktu itu para mu'alaf ya, yang perang Hunain kalau salah, sebelum setelahnya itu minta agar pedangnya digantungkan di pohon-pohon untuk cari berkah, bahasa mereka. Berkah dalam artian berkah ini ya, bukan barokah minallah, tapi semacam biar keramat gitu. Ya kalau orang Jawa mungkin didusi lah keris-kerisnya itu. Itu di Arab juga ada biasa menggantungkan pedang di sebuah pohon-pohon tertentu, nanti dengan keyakinan punya kekuatan. Maka Nabi langsung ingatkan, ini apa-apaan kata Nabi, ada malah berbuat syirik langsung. Jadi iman yang membumi, iman yang langsung diterapkan dalam kehidupan, ini yang harus kita upayakan kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Tidak harus ya belajar ilmu iman penting, tapi maksud saya ini juga harus di dalam bentuk-bentuk doktrin-doktrin kenyataan keseharian kita. Jadi yang pertama yang perlu kita kuatkan untuk meraih nasr itu ya penguatan iman, tauhid. Kemudian yang berikutnya adalah menyatukan umat, tauhidul ummah. Ya. Dengan apa? Ya dengan ikatan iman, maka innamal mu'minuna ikhwah. Nah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Yang hari ini memang sejak dulu dikehendaki oleh orang-orang yang nggak suka Islam supaya Islam itu berpecah belah. Karena kalau pecah belah mesti kacau atau kalah, bahkan seperti yang Allah telah ingatkan, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian tanazu, bersengketa, fatafshalu, kalian akan gagal dengan target kalian, wa tadhhaba rihukum, hilang kekuatan kalian. Sengketa ini sing bener yo tetap kerasa sakit, sing salah apalagi. Antum lihat perang Uhud, yang bener siapa? Dalam perang Uhud, perpecahan waktu perang Uhud itu ya Rasulullah dan sahabat-sahabat yang berjihad di bawah bukit itu ya. Yang salah siapa? Sahabat-sahabat yang nggak mau taat, kemudian malah turun ke bukit, ke bawah bukit. Yang sakit siapa? Semuanya sakit. Rasulullah sampai pipi beliau berdarah-darah, gigi beliau rompal gitu ya, baju topi besinya sampai menusuk pipi beliau. Beliau kejegelong ke sebuah parit yang mau dipasang orang kafir. Beliau hampir dibunuh oleh Ibnu Qomiyah. Alhamdulillah dijaga ketat oleh para sahabat, sampai ada seorang wanita Ummu Imarah radhiyallahu anha juga ikut menjaga beliau. Akhirnya tangan beliau tersabet sampai, kalau bahasa orang Jawa, kepleh-kepleh pada seorang wanita. Itu yang terjadi. Maka perpecahan itu akan mengakibatkan sakit, baik yang benar maupun yang salah. Maka harus, kalau berusaha, jangan mudah memecah belah,
berusaha untuk sabar, berusaha untuk menyatukan kalimat. Itulah harusnya yang kita lakukan agar Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Paling enggak dua itu yang penting kita perhatikan, iman diperkokoh, satukan umat. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan yang belum bisa disatukan, ya sudah, kita berusaha bersatu dalam perbedaan. Utamanya selama tidak sampai sesat-sesat banget gitu ya. Perbedaannya bukan yang sesat. Kalau sesat mau sulit. Kalau ahlu sunnah sama syiah itu nggak mungkin menyatu. Nah, bedanya kegeden. Ya. Sing ahlu sunnah menghormati sahabat, sing syiah mengkafirkan sahabat, tidak mungkin itu. Tapi kalau bedanya sing furu'iyah itu mungkin. No sing subuhane apa? Kunut, ora kunut, nah itu masih mungkin menyatu dalam perbedaan, menyatu untuk kepentingan umat Islam gitu. Kalau yang berfaham khawarij itu harus dibenahi dulu biar tobat, karena nek berfaham khawarij menyatu sulit. Kenapa? Dia menganggap semua selain dia kafir, itu masalahnya. Kan nggak bisa mungkin menyatu karena mengkafir-kafirkan itu harus dibenahi dulu akidahnya baru bisa menyatu. Baik, itu jadi dari ayat idza jaa nasrullahi wal fath kita sadar pertolongan itu dari Allah. Maka jangan pernah menyandarkan semua kebutuhan dan kepentingan kita kepada kekuatan kita. Allah telah mengingatkan umat Islam dalam perang Hunain itu. A'jabatkum kathratukum itu. Ketika kalian takjub dengan jumlah yang banyak sekali, merasa menang, tapi ternyata di awal perang kocar kacir. Menang, diberi Allah kemenangan setelah yang imannya kokoh, sabat itu. Jadi jangan pernah menyandarkan sesuatu kepada selain Allah, karena sesungguhnya segala sesuatu dari Allah Ta'ala, baik itu hasil apapun kebaikan itu mesti dari Allah. Dan sandarkan kepada Allah. Kalau sudah menyandar kepada Allah dengan sepenuh hati, insya Allah Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Allah yang akan mencukupi. Nah, ini modalnya. Maka orang-orang yang kurang paham, kadang-kadang sebagian umat Islam yang membuat para ustadz, para kiai itu sering dianggap nekat. Nekat, gaya pondok nekat, itu mungkin kuat tawakali itu kan nekat, sehingga Allah tolong. Ya. Baik, kemudian dari situ mari kita berusaha untuk meraih sebab-sebab yang membuat Allah menolong kita gitu. Dari tadi dia menguatkan iman takwa kita, menjaga persatuan, itu diantara dua hal yang paling sangat urgen. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinil afwaja. Apa tadaburnya? Pertolongan dan kemenangan tidak terjadi kecuali untuk agama Allah. Maka masuknya manusia ke dalam agama Allah setelah terus-menerus itu akan terjadi meskipun orang-orang kafir membencinya. Jadi kemenangan itu ketika orang-orang masuk Islam, ketika Islam semakin berkembang. Dan alhamdulillah hari ini perkembangan din Islam termasuk yang cukup pesat, bahkan utamanya di Eropa ya. Di Eropa sekarang berkembang, termasuk di Jepang, di Korea Selatan, di Taiwan, mereka mulai banyak tertarik kepada Islam. Di Jerman ya, di berbagai negara Islam terus berkembang. Nah, di Indonesia ini Masya Allah ya, jadi model kita sudah banyak, tapi PR kita besar, yaitu membuat orang Islam itu semakin tahu Islam. Itu PR besar kita, karena Islam kita banyak keturunan ya. Ya dulu para wali songo telah berjuang, Masya Allah luar biasa, dari 100% Hindu Buddha menjadi mungkin 95% Islam, meskipun ya yang penting Islam sih gitu, karena yang penting Islam bersyahadat itu iman punya itu kan standar minimal masuk surga ya gitu. Nah sekarang saatnya kita menggerakkan dakwah kita agar manusia semakin tahu Islam, yang Islam betul-betul merasakan sebagai seorang muslim yang harus mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah SAW. Maka hari ini jamaah sekalian, kalau dulu dakwah itu
ya dominasi para ulama, para kiai, sekarang semuanya bisa berdakwah. Cukup pencet-pencet HP sudah berdakwah. Iya enggak? Sekarang antum raiso ceramah nge-share kiai-kiai ceramah itu dakwah ya jenengan. Itu sudah luar biasa. Maka hari ini kalau ada yang ngaku saya nggak tahu Islam itu ya sebenarnya karena males banget gitu. Tapi nih peluang belajarnya sangat luar biasa. Maka mari kita terus berusaha meraih tamkin dari Allah dengan menolong agama Allah ini agar manusia banyak masuk Islam, atau di Indonesia ini bagaimana orang Islam itu betul-betul mau melaksanakan Islam. Jangan sampai seperti sekarang terjadi, masih banyak orang Islam tapi belum mau menerima Islam secara totalitas, maunya pilih-pilih. Ya, ini nggak standar nih harusnya. Zaman Nabi nggak ada orang masuk Islam pilih-pilih, tidak ada. Kecuali nanti itu orang-orang munafik ya yang harusnya diterima semuanya gitu. Hari ini kita lihat orang-orang bahkan mungkin karena terkena virus ya, virus yang sangat berat dan besar dari negeri-negeri barat, yaitu virus sekulerisme. Ini memang disuntikkan sejak zaman dulu, dari zaman Belanda. Dulu Belanda kan tidak mau tidak mau mengajari orang pribumi sekolah. Setelah lama kemudian mereka membuat kebijakan semacam balas budi kepada bangsa Indonesia karena hartanya diambil oleh Belanda. Dibuat sekolah-sekolah orang-orang Indonesia pribumi yang terutama priai-priai sekolah di sekolah Belanda. Akhirnya apa? Ternyata efeknya apa? Mereka terkena sibghah sekulerisme itu, yang sampai hari ini terus berkembang, muncul sekularisasi di berbagai bidang, sehingga akhirnya hatta orang Islam pun banyak yang berjiwa sekuler. Apa itu sekuler? Berusaha memisahkan agama dari urusan dunia. Bahkan dulu didatangkan tokohnya dari Belanda, namanya siapa? Snop Bergronje. Ini dulu didatangkan ke Indonesia, kalau nggak salah berubah namanya menjadi Syekh Abdul Jabbar. Mantap, karena Londo kan putih nih kayak orang Arab, kiai nggak sorban kan dia Syekh gitu. Padahal itu Syekh orientalis gitu. Ya orientalis, dia nikah sama orang Aceh ya. Tapi dialah yang menasihati pemerintah Belanda untuk meninabobokan umat Islam. Dengan cara apa? Bangunkan masjid, gemakan kajian-kajian, zikir, sholawat, biar jangan diganggu itu masalah ibadah, ben sak puas-puase ibadah Allah. Nah, tapi jangan diarahkan ke Islam politik. Maka politik itu kotor, wong Islam zikir wae, ngaji sing iku urusane wong ra genah itu politik. Akhirnya umat Islam terninabobokkan untuk urusan dunia, serahkan orang-orang sekuler. Orang Islam asik di masjid-masjidnya sendiri. Itu adalah memang program orientalis yang mereka ingin umat Islam ini terkena sekulerisasi. Kalau sudah sekuler ya sudah, mereka akhirnya kalau jadi orang Islam, kalau jadi pejabat ya sudah, mereka menjadi pejabat saja, seperti nggak ada kaitannya dengan Islam. Maka orang Islam pun yang jadi pejabat kadang-kadang atau banyak yang tidak takut sama Allah. Mereka berani berbuat zalim, berani korupsi. Karena apa? Mereka merasa ini urusan dunia gitu. Kok kan korupsinya ya ben tobat engko sebagian kanggo bangun masjid selesai gitu. Ini karena fikrah sekulerisme. Nah, ini banyak sekali kita lihat umat Islam yang terkena virus sekulerisme ini. Ini juga PR besar kita untuk menyadarkan umat bahwa Islam itu justru guidance, panduan hidup untuk seluruh urusan kehidupan kita semua. Kita semua ingin bergerak di bidang apapun, harus panduannya adalah Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah. Mau jadi ekonom, jadi politikus, jadi apapun dalam kehidupan ini harus memakai panduan Quran dan Sunnah, sehingga nanti menjadi manusia-manusia yang adil dan manusia-manusia yang menjadi rahmatan lil alamin. Baik, maka langkah kita apa? An-nahri salat tahqiqil Islam fi hayatina.
kita harus berusaha merealisasikan Islam dalam kehidupan kita, baik perkataan maupun perbuatan, agar manusia tahu hakikat Islam yang indah itu. Jadi termasuk dakwah yang penting itu dakwah bil kalam wal fi'lan, ya, perbuatan. Bahkan perbuatan ini sangat lebih kuat lagi. Hari ini kita perlu betul-betul mencontohkan Islam itu seperti apa. Kalau kita ini yang pengajian masih sedikit dibanding yang nggak pengajian, gitu maksud saya. Maka harusnya yang pengajian betul dicontoh. Iki loh jadi wong Islam, keluarga Islam itu seperti ini, misalnya itu ya. Kemudian jadi apa sehingga masyarakat itu nanti akan terbawa. Oh ternyata Islam seperti itu. Mereka sudah Islam tapi wah kami kok belum praktek dengan baik. Sehingga nanti kedepannya orang-orang yang harus menjadi pemimpin umat sekitarnya. Pemimpin, ya. Karena memang sebenarnya ini yang dibutuhkan hari ini adalah aksi nyata kita yang bisa masuk di wilayah-wilayah dakwah sosial, itu nanti akan menyadarkan umat betapa Islam itu sangat indah dan baik. Banyak yang kita bisa lakukan, ya. Mungkin kalau kita bisa menggerakkan umat di masjid-masjid kita sekarang, misalnya yang terasa rakyat kita, umat kita banyak terjerat simpan pinjam ribawi. Ya, kalau di kampung saya namanya bank plecit. Nah, di sini bank apa? Bank titil Mas saya. Ini bank apa Pak di sini? Apa? Rontop. Ya, itu masih ada atau sudah enggak ada? Masih ada kan? Itu kan nyata itu, ya, nyata. Gimana kita sebagai aktivis Islam bisa mengajak jamaah masjid kita, misalnya RT kita, RW kita hentikan bank plecit itu di wilayah kita. Apa caranya? Tandingi, buat tandingan. Nabi kan begitu ya, ketika muncul ekonomi ribawi Yahudi dengan pasarnya, Rasulullah membuat pasar Islami. Akhirnya orang Islam kepada Islam. Nah, coba kita coba, karena kita belum, karena kita kalau kita ngamuk-ngamuk kemudian menghukum mereka, kita bukan penguasa gitu, yang kita lakukan ya kita buat tandingan. Coba kita buat simpan pinjam yang tidak berbunga misalnya, ya, mungkin bolehlah bagi hasil, ya, kalau sudah beruntung bagi hasil itu bisa, itu coba kita lakukan. Mungkin nggak seperti itu, mungkin nggak kita berdayakan umat supaya orang-orang miskin, janda-janda miskin itu betul-betul merasakan kehadiran Islam melalui masjidnya misalnya, karena memang asai al-armalati wal miskin kal mujahid fisabilillah. Orang yang berusaha untuk mencukupi orang janda dan orang miskin itu seperti mujahid fisabilillah. Bisa nggak kita lakukan itu misalnya? Ini nanti akan menjadi sebagai upaya kita agar orang itu tahu Islam. Sisa. Kemudian kita berusaha agar manusia betul-betul bisa tahu Islam, maka mari terus menguatkan dakwah kita, dakwah yang bisa kepada orang kafir yang belum tahu Islam atau kepada orang-orang Islam yang belum paham Islam. Mari kita bersemangat, karena Nabi menyemangati kita, la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Kau memberikan petunjuk satu orang, tidak satu orang, karena engkau Allah memberikan petunjuk karena usahamu itu lebih baik bagimu pahala dibanding mendapatkan kendaraan terbaik. Jadi membuat orang dapat satu hidayah itu sudah luar biasa. Maka ini kita harus semangat berdakwah. Baik, kita percepat sampai selesai ya. Kemudian ayat terakhir tentang fasabi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba adalah apa faedahnya, tadaburnya? Setiap kali seorang hamba melakukan ketaatan dan mendekati ajalnya, hendaklah dia memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kekurangan-kekurangan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita lakukan? Hendaklah kita terus mensikapi nikmat-nikmat Allah yang banyak kepada kita dan syukur, bertasbih, bertahmid dan melazimi istighfar dalam segala urusan kita, yang Nabi telah contohkan bahwa beliau setiap hari selalu beristighfar 100 kali. Kita berusaha untuk melazimi amal-amal tersebut. Kemudian kita tutup ketaatan-ketaatan kita
dengan memuji Allah Ta'ala, memohon ampun kepadanya atas kekurangan-kekurangannya karena ketidaksempurnaan amal kita. Kita habis ngaji, kita alhamdulillah istighfar karena apa? Mungkin ada yang kurang, kita kurang paham dan sebagainya. Kita habis sholat, alhamdulillah istighfar. Kita habis apapun, alhamdulillah istighfar karena bersyukur atas kemudahan amal taat, istighfar atas kekurangan yang kita lakukan. Kita sholat kan ada setelah sholat baca apa? Astagfirullah juga kan. Kenapa? Lah tadi pas sholat ono sing lali, ora eling karo Gusti Allah. Mungkin misalnya begitu ya. Jadi ini terus kita lakukan seperti itu, kita melakukan upaya untuk bersyukur dan istighfar dan taat. Baik, terakhir sebagai kesimpulan, mari kita tancap dalam jiwa kita agar kita berusaha sekuat daya untuk menolong agama Allah dengan apa yang kita miliki, sebagaimana para nabi dan para sahabat telah memberikan pengorbanan yang besar baik arwah mereka dan apapun untuk agama Allah ini. Karena siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti menolong kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kita jadikan apa yang kita miliki untuk menolong agama Allah. Anak kita nolong agama Allah. Pak, aku pengen anakku jadi jadi insinyur. Ya insinyur sing nolong agama Allah kan gitu harusnya. Jangan cuma insinyur golek duit tok kan itu. Maksudnya begitu. Jadi ustaz sing nolong agama Allah. Kemudian mari kita berusaha terkait dengan masyarakat kita untuk mengajak keluarga kita, mengajak saudara-saudara kita agar merombak diri kita, ya, kemudian berpegang kepada kitab Allah dan sunnah nabinya, dan barang siapa yang bermaksiat pada Allah, kita ajak bertobat, beristighfar. Siapa yang merasa kurang dalam beribadah, ya adalah dia mengoreksi dirinya dan memperbaiki dirinya supaya nanti Allah menolongnya atas musuh-musuhnya. Begitu beberapa hal terkait dengan surat An-Nasr yang intinya pertolongan dari Allah. Kita berusaha memperbaiki amal kita terus, berdakwah dan berusaha mempersembahkan yang kita miliki untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya adalah itu semua akan kembali kepada kita masing-masing. Demikian jamaah sekalian, akhir dari tadabbur surat An-Nasr. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tanya tidak? Tidak ada ya, Mas Daisa. Oh ada Pak? Ada? Monggo. Dikit, oh enggak ada ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.